Saat ini saudara tengah berlangsung pengacara terpidana kasus Vina Oto Hasibuan sedang menggelar konferensi pers. Kita akan langsung bergabung ke konvers Oto Hasibuan di kantor Peradi Jakarta. Dan berkorban banyak, apalagi kami Peradi. Oleh karena itu kami minta, kami tidak mau mengatakan membela, menyalahkan polisi, tidak begitu cara berpikir kami. Kami menginginkan sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Termasuk Jessica Wongso, kasusnya kalian sudah lihat sampai masuk di Netflix. Saya melihat akhir-akhir ini, pameo di dalam hukum, waktu saya sekolah hukum pertama kali, sampai saya menjadi dosen, mengajar, sampai guru besar, itu kita diajarkan pameo, baik kepada semua sarjana hukum, termasuk yang kemudian menjadi hakim, jaksa, dan polisi. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu pameo yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah, situlah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya yang menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif, tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak datang sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Termasuk juga orang tua daripada korban sebaiknya tidak ikut dalam melakukan penyidikan ini. Itu permintaan kami. Dan selanjutnya saya minta bantuan dari Kang Deddy untuk bisa memberikan penjelasan kenapa sih Kang Deddy kok begitu sampai mati-matian nih mau datang membawa mereka ke sini, sampai nangis beberapa kali. Saya lihat tadi juga, saya di atas berdua nggak ada orang, nangis beliau nih. Saya sih nangis dalam hati saya, tapi beliau sampai adutkan air mata. Kalau saya sudah sering nangis menghadapi seperti ini, jadi ini saya coba dengar suaranya Kang Deddy. Baru saja saudara tadi kita saksikan bersama pengacara terpidana Vina yang baru adalah Oto Hasibuan tadi menggelar konferensi pers dan memang mempertanyakan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ia temukan selama
penyelidikan dan juga penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut, tapi kita akan ke informasi yang satu ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memprotes penyitaan ponsel oleh penyidik KPK usai diperiksa hari ini terkait Harun Masiku. Hasto bilang penyitaan ponsel miliknya tidak sesuai prosedur. Usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus buronnya caleg PDI Perjuangan Harun Masiku di KPK, Hasto mengungkap keberatan atas penyitaan ponselnya. KPK memeriksa Hasto sebagai saksi untuk melacak keberadaan Harun Masiku yang menjadi buron sejak 29 Januari 2020 dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW caleg pemilu 2019. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana, karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Penasehat